Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kelas ini kelas 1B ya. Maaf Bu, iya Bu. Kelas 1B jumlah mahasiswanya berapa orang ya? Kok sepertinya saya lihat dari tadi masih 35 ya, belum ada yang nambah-nambah. Mau Bu, jumlahnya 45 Bu. 45. Yang lainnya kemana ya? Apakah sudah diinfokan semua? Mau Bu, sudah. Mungkin karena mendung Bu. Gitu, jaringan ya. Ya coba dikontak teman-temannya untuk segera gabung ya, karena kelas akan segera kita mulai. Ya, baiklah untuk pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Ke-14 kita akan membahas terkait dengan konsep stres dan adaptasi. Di mana pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah saya berikan tugas terkait dengan konsep emosi ya. Begitu enggak? Maaf Bu, iya Bu. Ya. Oke, silakan videonya dihidupkan semua. Saya akan absen dulu terus sebelum kita mulai saya presentasi ya. Oke, saya mulai. Alfitri ya. Alfitri ya. Alfitri ada nggak ya? Halo. Maaf Bu, mungkin gangguan sinyal. Belum ada. Amanda Fitri sering kayak gitu Bu. Oke, belum ada. Amanda Agustia. Amanda Agustia. Angela Cindy Priscilia. Ada nggak? Mau Bu, hadir Bu. Hadir. Oke, Atalia Iberta Valencia. Maaf Bu, hadir Bu. Oke, Dea Novita. Maaf Ibu, hadir Bu. Dita. Maaf Bu, hadir Bu. Oke, Dita Permata Melinda. Belum ada ya, belum gabung ya mungkin. Elda Desta. Maaf Bu, hadir Bu. Clara Siskandari. Maaf Bu, hadir Bu. Ya, Fiza Amalia. Maaf Bu, hadir Bu. Geodita. Maaf Bu, hadir Bu. Indah Perdana Putri. Maaf Bu, Indah tadi masuk terus ngechat di grup katanya gangguan karena hujan. Oh, gitu. Tadi udah masuk. Masuk ya. Indri Novianti. Belum ada ya. Ismi Maidas. Maaf Bu, hadir Bu. Ita. Maaf Bu, hadir Bu. Jo. Belum ada ya Jo ya. Kadek Nantri. Maaf Bu, hadir Bu. Kadek Sane Wijaya. Maaf Bu, hadir Bu. Oke, M Zaki. Maaf Bu, hadir Bu. Ya, Melani. Maaf Bu, hadir Bu. Melinda. Maaf Bu, hadir Bu. Mary Demayanti. Maaf Bu, hadir Bu. Mila Kurniasari. Maaf Bu, Maaf Indah Bu, hadir. hadir Bu. Tadi ada gangguan sinyal Bu.
Oke, Muhammad Rudi. Nanti yang ada gangguan sinyal tolong diinfokan ke temannya untuk coba gabung lagi aja ya. Muhammad Rudi. Belum ada ya. Nadila. Hadir, Bu. Nikomang. Maaf Bu, hadir Bu. Ninyoman. Maaf Bu, hadir Bu. Niwayan. Belum ada ya Niwayan ya. Oke. Nur Latifah. Maaf, Bu. Itu kakak tingkat, Bu. Yang mana yang kakak tingkat? Yang Niwayan ya? Maaf, Bu. Iya, Bu. Oke, tapi belum ada ya. Hari ini belum gabung ya. Maaf, Bu. Oke, Nur Latifah. Maaf, Maaf, Bu, Bu. Nur Nur Latifah Latifah tadi masuk. sudah masuk. Tapi karena hujan, Bu, Oke, jaringannya nanti ini. coba minta Nur Latifah untuk gabung lagi ya. Maaf. Maaf Bu, Nur Latifah hadir Bu. Oke. Tadi sinyalnya keluar sendiri Bu. Ya, selamat bergabung lagi Nur Latifah. Perasari. Pera, belum ada ya? Putri Ardila. Hadir ya Pera? Maaf Bu, Ya? Oke. Iya Bu, hadir Bu. Ardila. Maaf, Bu, hadir, Bu. Putu Neha. Maaf, Bu, hadir, Randi Putrajaya. Hadir, Bu. Oke. Riki. Maaf, Bu. Riki tadi ngechat katanya sinyalnya, Bu. Ya, coba diminta gabung lagi ya. Rio Fernando. Halo, Rio belum ada ya? Rizka Aprilia. Maaf, Bu, Riki sudah. Riki emang iya, Riki masih saya checklist hadir kok, Riki. Selamat Maaf Bu, bergabung. Perasari hadir Bu. Siapa? Perasari Bu. Perasari. Itu Perasari sudah lewat ya tadi ya? Tadi di absen Pera itu Bu, keluar soalnya. Oh, nanti coba saya cek ke atas. Kita coba selesaikan dulu ya. Nanti Pera kita cek lagi. Rio Fernando, tadi belum ada. Rizka Aprilia. Maaf Bu, Rizka hadir Bu. Oke, Rian CS. Maaf Bu, hadir Bu. Cinta Devi. Maaf, Bu, hadir, Bu. Sofian. Sofian belum ada ya. Oke, Siva. Maaf, Bu, hadir, Bu. Tiara. Maaf Bu, hadir Bu. Valentina. Maaf, Bu. Hadir, Bu. Fitra. Maaf Bu, hadir Bu. Vita Revina. Belum ada ya Vita ya. Yesi Hamidah. Maaf, Bu. Hadir, Bu. Yunita. Maaf Bu, hadir Bu. Zahra. Maaf Bu, hadir Bu. Oke, tadi siapa Vera? Vera urut absen berapa ya Vera? 29 Bu. 29. Setelah siapa? F ya? Kok nggak ada ya Vera? Iya Bu. Setelah Nur Latifah Bu. Setelah Nur Latifah, coba saya cek ya. Oh, Perasari ya, saya anggap memang sudah hadir kok. Oke, saya simpan ya. Maaf Bu, Amanda Agustia hadir Bu. Siapa? Amanda Agustia. Ya, bentar saya save dulu. Maaf Bu, Indah hadir Bu. Oke, sebentar. Amanda Agustia sudah hadir ya. Terus siapa lagi yang sudah gabung? Dita Permata belum? Indri Novianti belum? Jo belum? Muhammad Rudi belum? Niwayan juga belum? Rio belum ya? Sopian Vita Revina? Maaf, Bu, Rio hadir itu, Bu. Mana Rionya kok kamu yang jawab? Ini saya, Bu. Oh iya Rio. Oke, saya kenal suara kamu ya. Rio sudah hadir. Tadi benar ya yang saya masih alfa dan nggak anggap hadir itu ada beberapa mahasiswa. Vita, Sopian, kemudian Niwayan Nova Yulia, Muhammad Rudi, Jo, Indri, dan Dita, serta Alfitria ya. Oke. Sudah absen.
Sudah selesai saya absen. Sebelum kita masuk ke teori, saya mau tanya dulu nih. Ada nggak yang masih inget nih atau yang masih saat ngerjain tugas minggu lalu? Emosi itu sebenarnya apa sih? Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya terkait konsep stres dan adaptasi. Ayo mungkin perwakilan kelas satu orang mahasiswa ada yang ingin untuk menyampaikan emosi itu apa sih sebenarnya? Oke, kenapa diam semua ya? Mungkin jaringan ya, jaringannya nggak bagus, jadi ada yang menjawab tapi nggak sampai ke saya. Ya, boleh videonya dihidupkan semua ya. Oke, ada yang bisa jawab sedikit aja yang dipahami atau yang diketahui tentang emosi? Maaf Bu, izin menjawab. Iya, boleh. Siapa namanya? Nadila ya? Nur Latifah Bu. Oh, Nur Latifah. Iya, Nur Latifah. Emosi itu apa, Nur? Emosi itu perubahan seorang individu terhadap rangsangan yang berasal dari luar individu tersebut. Oke, lebih spesifik kalau emosi itu dia lebih mengarah ke apa? Apakah ke pikiran, apa ke perasaan, atau kemana nih Nur? Kalau menurut Nur Latifah. Kalau menurut saya emosi itu lebih ke sikapnya Bu. Sikap. Ada yang lain nggak? Emosi itu lebih mengarah ke apakah memang benar ke sikap atau ke perasaan? Ayo, mungkin ada satu orang lagi yang bisa bantu. Ya, siapa itu? Maaf Bu, izin menjawab Bu. Boleh. Emosi itu adalah suatu ekspresi atau perasaan yang ada dalam diri manusia yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi tidak hanya berupa kemarahan, namun kesedihan, kaget, malu, dalam lain-lain merupakan bentuk emosi, Bu. Jadi Oke. perasaan. Ya, oke. Ya, tadi Ita ya. Ita dan tadi siapa Nur Latifah sudah sangat hebat ya, mampu menjelaskan terkait apa sih emosi itu gitu. Jadi emosi itu memang adalah suatu manifestasi dari perasaan ya. Nanti coba yang lain pelajari lagi terkait itu, kemudian nanti ada bentuk-bentuk emosi apa saja dan seterusnya bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, sekarang saya akan mulai share bahan untuk hari ini terkait konsep stres dan adaptasi. Oke, apakah sudah nampak share screen saya? Maaf Bu, sudah Bu. Sudah ya. Sebentar. Oke, konsep stres dan adaptasi. Sebelum saya mau jelasin nih tentang apa sih stres, apa sih adaptasi itu seperti apa dan bagaimana, ada nggak di antara kalian nih yang mungkin sebelumnya pernah baca terkait apa sih stres itu gitu? Ada nggak yang pernah tahu soal stres? Atau menggambarkan stres itu apa sih sebenarnya? Halo? Boleh? Atau mungkin di antara kalian ada nggak yang ngerasa pernah stres? Atau ya mungkin selama ini nggak pernah stres hidupnya atau bagaimana? Oh, hening lagi. Kayaknya jaringannya lah lagi bermasalah ya. Oke, nggak ada yang mau sampaikan.
Oke, saya langsung jelasin aja dulu berarti ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Baiklah. Jadi berhubung kita hari ini materinya terkait stres dan adaptasi, saya harapkan semua mahasiswa-mahasiswa hari ini nih, khususnya kelas 1B, jangan ada yang stres ya. Kalau bisa happy aja nih ikutin perkuliahan pada hari ini. Oke? Ya, kita mau belajar stres, jadi kita kalau bisa diharapkan ya semuanya happy, jangan ada yang stres. Ya, karena hari ini kita akan belajar bersama-sama, kayak gitu. Oke, stres. Stres itu apa sih? Jadi stres itu adalah semua respon manusia yang bersifat non-spesifik terhadap setiap tuntutan. Maksudnya apa? Bahwa stres itu adalah respon seseorang atau respon manusia terhadap adanya suatu tuntutan atas kebutuhan, kayak gitu. Selain itu ada lagi yang menyatakan bahwa stres itu adalah segala situasi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimbulkan tekanan. Tekanannya itu bisa fisik, bisa psikis, ya. Jadi stres itu ada sebuah tuntutan kebutuhan, ada sebuah tekanan baik fisik maupun psikis. Kemudian ada lagi suatu keadaan mendesak dan mencekam yang menyebabkan ketegangan kayak gitu. Jadi itu adalah stres. Di mana hal-hal ini bisa direfleksikan dari kehidupan sendiri yang disebabkan oleh hal-hal seperti kegiatan tertentu, adanya pengalaman traumatik, perubahan terhadap sesuatu hal, kemudian mungkin hal terburuk ada disebutkan kehilangan seseorang. Itu salah satu penyebab stres, di mana stresor atau penyebab stresnya itu bisa asalnya dari dua, dari luar sama dari dalam, internal dan eksternal, seperti itu ya. Jadi stres itu adalah suatu tuntutan, kemudian tekanan, kemudian keadaan mencekam, ketegangan, kemudian adanya sebuah perubahan dan pengalaman traumatik yang menyebabkan seseorang menjadi stres, seperti itu ya, lebih kurang stres. Kemudian apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan stres? Jadi penyebab stres itu dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada penyebab stres dari sisi biologis, kemudian psikologis, sama sosial budaya. Ini suara saya masih terdengar ya sampai sejauh ini ya? Maaf Bu, masih Bu. Oke, nanti kalau misalkan Masih Bu. masih ya ada panjang lebar, tahu-taunya jaringannya keputus, ternyata nggak nyampe informasi yang saya sampaikan. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah faktor biologis. Jadi stres itu dikatakan bahwa adalah sebuah disebabkan karena adanya keturunan herediter. Dan biasanya stres juga disebabkan karena adanya kondisi fisik tertentu. Ada yang kemungkinan hamil kemudian stres, ada yang menopause kemudian stres, ada yang kemudian mengalami sakit macam-macam ya, ada yang DM dan seterusnya, itu pun menyebabkan stres. Inilah yang disebut dengan stres dari penyebab biologis, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyebab psikologis. Psikologis pun dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu karena adanya frustasi, mungkin seseorang itu mengalami kegagalan atau sesuatu tujuan yang nggak tercapai, kemudian mungkin dia frustasi atas kondisi tubuhnya yang nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, kemudian frustasi juga karena adanya kecelakaan, bencana alam, dan seterusnya, kayak gitu. Dan mungkin yang sedang kita hadapi di saat ini adalah kondisi di mana pandemi COVID gitu ya. Jadi sebenarnya pandemi COVID itu bisa disebut dengan sebuah bencana sih, tapi dia bencana non alam kayak gitu. Karena ini udah pandemi yang sudah ke seluruh dunia merasakannya, seperti itu. Yang kondisi ini yang menyebabkan seseorang akhirnya menjadi stres, seperti itu ya. Kemudian selain itu penyebab dari psikologis itu ada juga konflik, yaitu kalau konflik udah tahu ya, jelas ya, bahwa ada sebuah hubungan yang nggak baik antara dua orang atau lebih, yang mungkin kebutuhan sama keinginannya itu nggak sesuai, dan di waktu yang bersamaan akhirnya terjadi konflik gitu. Konflik ini yang kemudian menyebabkan stres. Selain itu ada lagi penyebabnya karena tekanan, berkaitan dengan tekanan hidup, kemudian krisis, yaitu kejadian yang mendadak yang sehingga bisa menyebabkan stres, seperti itu. Untuk faktor yang ketiga adalah
faktor sosial budaya. Biasanya faktor sosial budaya ini dihubungkan dengan kondisi keluarga, komunitas, kemudian perkembangan seorang individu, pengalaman individu, dan kondisi lain yang mempengaruhi sosial budaya dari seseorang, seperti itu. Oke. Tadi kita sudah membahas faktor penyebab stres. Sekarang kita akan bahas faktor yang menyebabkan seseorang bisa stres atau enggak, gitu. Ya. Jadi ada 5 poin nih yang disebut sebagai faktor yang menyebabkan seseorang stres atau enggak. Apa aja sih? Yang pertama, sifat stresornya. Jadi kadang-kadang nih seseorang yang kemudian dapat masalah yang sama, tapi mungkin ada orang tertentu yang kemudian buat dia itu nggak apa-apa, biasa aja gitu. Ada juga orang tertentu yang merasakan bahwa, aduh ini menurut saya ini ini nih masalah banget gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa pada tiap orang itu stresor yang sama akan menyebabkan dampak yang sama pula pada orang. Itu akan berbeda kayak gitu. Jadi kita nggak bisa samakan. Kenapa? Karena manusia itu unik gitu ya. Itu untuk sifatnya. Kemudian jumlah stresor juga. Jadi mungkin seseorang yang dapat masalah, kita sebut masalah ya, stresor itu ya. Ada yang kemudian dia mungkin satu orang ada stresornya itu adalah kehilangan orang yang dicintai, pacar gitu kan. Biasa aja lah, bisa cari lagi yang baru gitu mungkin. Tapi ada lagi orang yang kemudian dia udah kehilangan pacar, kemudian ditambah lagi nilai ujian ujian keperawatan dasarnya mungkin nggak sesuai yang dia harapkan, dan seterusnya. Akhirnya itu yang kemudian menyebabkan seseorang itu akhirnya jadi stres atau enggak tuh karena jumlah stresor yang dia alami, yang dia dapatkan kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lamanya. Berapa lama sih stresor itu atau penyebab stres itu ada? Itu akan mempengaruhi seseorang akhirnya stres atau enggak. Kemudian pengalaman masa lalu pun seperti itu, dan tingkat perkembangan seseorang pun akan mempengaruhi ya, apakah seseorang kemudian menjadi stres atau tidak. Seperti itu ya, lebih kurang. Nah, ini adalah tingkatan stres. Jadi tingkatan stres itu sebenarnya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti akan saya coba jelaskan juga bahwa akan ada 6 tingkatan stres. Ya, ada tahapan pertama di mana seseorang di tahap stres yang pertama ini adalah mengalami stres yang paling ringan, seperti itu. Stres ini biasanya disertai dengan perasaan keinginan bekerja yang besar atau berlebihan. Jadi bukan cuma bekerja, tapi mungkin stresnya atas sesuatu itu menyesuaikan. Jadi akhirnya dia jadi menggebu-gebu dengan dengan sesuatu yang sedang dia rasakan kayak gitu. Tapi akhirnya akhirnya membuat individu ini menjadi nggak bisa memperhitungkan tenaga, akhirnya dia kehabisan tenaga kayak gitu. Tapi dia masih pada tingkatan yang ringan. Pada tahap kedua, seseorang yang stres itu akan disertai dengan keluhan yang bangun paginya nggak segar, kemudian jadi merasa letih, terus mudah capek, kemudian mulai ada gangguan pada fisiknya, yaitu lambungnya merasa nggak nyaman, kayak gitu. Kemudian jantung mulai berdebar-debar, kemudian otot-ototnya itu mulai merasa tegang, dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena cadangan tenaganya nggak memadai. Kenapa? Karena pada tahapan pertama tadi, sudah dia gunakan untuk kemudian merespon stresnya secara berlebihan, kayak gitu. Akhirnya di tahap kedua itu dia kehilangan cadangan tenaga sehingga fisiknya pun sudah terganggu karena stresnya. Ya, kalau pada tahapan ketiga, di tahapan kedua itu sudah ada sih gangguan fisik, yaitu ketegangan-ketegangan. Tapi pada tahapan ketiga ini bertambah lagi. Jadi ketegangan ototnya itu semakin bertambah. Itu lebih kurang bedanya. Ya, ditambah dengan adanya gangguan fisiologis yang lain seperti defekasinya nggak teratur, kemudian jadi susah tidur atau insomnia, kemudian mudah terjaga, kemudian jadi koordinasi tubuhnya jadi terganggu, dan ada perasaan mau pingsan. Itu untuk yang tahap ketiga. Untuk tahap keempat itu sebenarnya hampir sama ya. Nanti coba kalian baca lebih lagi untuk kemudian bisa membedakan pada tahap-tahapan ini contohnya seperti apa kayak gitu ya. Pada tahap keempat itu sama dia, ada perubahan fisiologis pada seseorang. Tapi di sini yang paling menonjol adalah konsentrasinya menurun. Ya.
Dan pada tahap keempat ini sudah menimbulkan suatu ketakutan dan kecemasan. Ya. Pada tahapan kelima, sama, sudah ada takut dan cemas, tapi dia sudah sampai ke tahap panik untuk tahap kelima. Ya, jadi mungkin itu yang nanti bisa kalian jadikan patokan. Kalau tahap keempat dia sudah sampai ke cemas dan takut, kemudian di tahap kelima untuk stres dia sampai ke panik gitu. Nanti kalian coba pelajari terkait konsep kecemasan, di mana ada 4 jenis atau 4 tipe, yaitu ada cemas ringan, sedang, berat, sampai nanti ada yang tingkat panik gitu. Di tahap kelima itu sampai ke panik ya. Di tahap keenam itu gejala fisiologisnya sudah nampak mau makin menjadi-jadi gitu, karena jantung sampai berdebar keras, dia sampai merasakan sesak nafas, badannya gemetar, kemudian keluar banyak keringat dan merasakan dingin seperti itu ya. Itu adalah tingkatan-tingkatan stres yang dilihat dari tanda dan gejalanya. Kemudian ini adalah reaksi tubuh terhadap stres. Jadi saat kita merasakan stres, maka tubuh kita tuh akan bereaksi sebenarnya. Reaksinya tuh ada 2, dari fisiologis atau fisik, kemudian dari psikologis atau psikis gitu. Jadi untuk fisiologisnya sendiri dampaknya adalah yang pertama mungkin rambut menjadi yang awalnya hitam jadi coklat dan ubanan, atau mungkin bahkan jadi rontok, kemudian jadi ada gangguan penglihatan, pendengaran berdering, daya ingatnya jadi menurun, konsentrasi pun menurun, dan akhirnya pikiran pun akhirnya berpikirnya itu kurang konsentrasi dan akhirnya menurun kayak gitu. Wajah kemudian bisa tampak tegang, bisa juga serius akhirnya karena cemasnya ini. Jadi ada seseorang yang kemudian karena cemas jadi serius, ada yang tegang kayak gitu, ada yang berlebihan responnya. Jadi nggak santai, akhirnya dia karena tegang tadi sulit senyum, kemudian bibir mulut terasa kering dan tenggorokan dia merasa tercekik kayak gitu. Selain itu, sampai ke tahap yang paling parah itu sampai napas berat yang tadi ada di tingkatan tahapan ke-6 ya. Ini adalah dampak fisiologis. Kalau disebut dampak fisiologis itu adalah dia berpengaruh ke fisik. Jadi stresnya itu akhirnya berpengaruh ke kondisi fisik seseorang. Ya mungkin kalian nih saat mau ujian merasakan stres yang akhirnya saat mau ngerjain soal itu kayak ada perasaan mau buang air besar gitu nggak? Keringat jadi berlebih, kemudian deg-degan, konsentrasi akhirnya yang awalnya udah belajar mati-matian nih semalaman udah belajar banget yang SKS sistem kebut semalam akhirnya semuanya buyar. Itu adalah karena stresnya tadi kayak gitu. Jadi memang diharapkan kita bisa meminimalisir stres walaupun memang ini adalah kondisi yang nggak bisa kita kita hilangkan begitu saja kayak gitu. Tapi kita gimana caranya untuk kemudian mengurangi dengan dengan melakukan persiapan yang baik, kemudian dengan mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, tarik napas dalam dan seterusnya kayak gitu. Ada manajemen untuk mengatasi stresnya. Oke, kemudian secara dampak fisiologis juga ada sampai dampak jantung berdebar-debar dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Ini adalah dampak psikologis. Jadi dampak psikologis dari stres itu ada sampai dia cemas. Ya. Mungkin kalian awalnya stres karena mau ujian atau mungkin stres karena hari ini mau ketemu saya. Enggak ya. Oke, akhirnya cemas, kemudian takut, akhirnya jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, dan seterusnya. Ya, dampak selanjutnya adalah seorang yang stres itu akan menjadi marah dan kemudian ada sikapnya agresif gitu ya. Ya, perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan. Jadi akhirnya dia marah gitu karena cemasnya tadi akhirnya dia marah sama diri sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah dampak psikologisnya yaitu depresi, sampai hilangnya gairah dan semangat, terkadang juga disertai oleh rasa sedih yang berlebihan kayak gitu. Itu dampak psikologis. Oke, itu adalah konsep untuk stres. Sekarang kita akan masuk ke konsep adaptasi ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke konsep adaptasi, ada nggak yang bisa atau mungkin punya gambaran adaptasi itu sebenarnya apa sih? Mungkin saat kuliah, sebelum kuliah ya, waktu SMA ada nih adaptasi fisiologis, mungkin ada istilah seperti itu. Adaptasi itu apa sih sebenarnya?
Pernah nggak dengar istilah menyesuaikan diri? Halo? Halo, halo, halo. Jaringannya lagi pada nggak bagus ya? Halo Bu, maaf Bu tadi keluar masuk Bu. Oh iya. Mana Alfitria ya? Maaf Bu saya Bu, tadi jaringan saya susah masuk Bu. Tutup. Oh tadi saya masih absennya nggak hadir ya, Pak Alfitria ya? Oke, udah gabung ya. Maaf Ya. Bu, Niwayan hadir Bu. Niwayan. Oke, Niwayan sama Alfitria ya. Ya nanti saya absen setelah ini. Ya, adaptasi itu apa? Ada yang bisa jelasin? Maaf Ibu izin menjawab. Boleh. Elda Desta ya. Iya Bu. Adaptasi itu adalah suatu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri atau berinteraksi pada lingkungan atau seseorang. Begitu Bu. Oke, ya. Jadi poinnya adalah adaptasi itu adalah dia apa tadi? Menyesuaikan diri ya. Mampu berinteraksi. Iya. Ya. Dengan Benar ya, lingkungan. Elda Desta hebat, keren, sudah bisa menjelaskan terkait adaptasi. Ya, jadi adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu adalah sebenarnya pertahanan, sistem pertahanan yang sebenarnya sudah didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Atau diperoleh juga oleh seseorang karena dia belajar dari pengalaman dia selama ini dalam menghadapi stres. Gitu. Ya. Jadi, adaptasi juga itu adalah suatu penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri ini adalah upaya untuk mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Itu biasanya bersifat pasif ya, karena kita menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tuh nggak ada apa ya, kita hanya menyesuaikan diri saja, jadi pasif. Pasif itu nggak ada pergerakan, atau mengubah lingkungannya. Mengubah lingkungannya itu sesuai sama apa yang kita inginkan, itu bersifat aktif. Karena kita berusaha untuk merubah lingkungan, gitu ya. Jadi itu ada upaya mengubah diri sesuai keadaan atau merubah lingkungan sesuai yang kita inginkan. Itu namanya adaptasi. Ya. Selain itu adaptasi juga adalah suatu usaha ataupun perilaku yang tujuannya adalah mengatasi kesulitan, mengatasi hambatan yang sedang kita alami. Ya, jadi adaptasi ini ada hubungannya dengan adaptasi dari stres yang kita alami kayak gitu. Makanya akhirnya stres dan adaptasi itu disambung atau dibarengkan ya. Kemudian adaptasi merupakan upaya atau usaha individu mengatasi atau menyesuaikan diri terhadap stres yang dialami ya. Jadi dia adalah beradaptasi dengan stres yang sedang dia alami, yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Tujuan adaptasi itu apa sih? Jadi seseorang nih, kalian gambarkan, menyesuaikan diri itu tujuannya buat apa? Ya, tujuannya adalah agar individu atau seseorang itu mampu menghadapi tuntutan keadaannya secara sadar, real, objektif, dan rasional. Jadi tujuan adaptasi ini adalah agar seseorang yang kemudian mengalami stres atau mengalami masalah dalam kehidupan, akhirnya dia bisa bisa menghadapi masalah itu dengan baik kayak gitu, dengan bisa dikatakan dengan positif, dengan objektif dan dengan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ya. Contohnya aja deh. Kita sudah mungkin menghadapi pandemi Covid ini udah hampir 1 tahun lebih ya. Ya, 1 tahun lebih, sehingga dengan kondisi seperti ini kita harus beradaptasi dan kita harus memang pahami bahwa ini adalah sesuatu yang akan terus berlangsung dan ternyata nyata sampai di tahun 2021 pandemi Covid itu belum berakhir. Dan malah sampai dengan saat ini setelah Lebaran, mungkin kalian yang suka ngikutin perkembangan angka kejadian pasien Covid itu memang meningkat seperti itu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, sebenarnya ini adalah sesuatu yang menyebabkan stres dan kecemasan pada seseorang. Inilah yang membuat kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini, menyesuaikan diri.
Akhirnya adalah istilah muncul adaptasi kebiasaan baru. Pernah nggak dengar seperti itu istilahnya? Ya, itulah yang dikatakan adaptasi. Kalau untuk pandemi COVID ada istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita benar-benar memang ini loh kehidupan kita normal tapi new normal gitu. New normalnya itu adalah memang nggak bisa lagi kita samakan dengan yang dulu. Kita harus ada jaga jarak, kemudian kita hindari kerumunan, kemudian kita jadi harus lebih sering cuci tangan, menggunakan masker itu udah harus wajib gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang memang selama ini sudah pakai masker, tapi sekarang memang masker ini adalah sesuatu yang wajib dipakai kayak gitu. Itu namanya adalah salah satu contoh dari adaptasi tadi. Ya, itu lebih kurang. Macam-macam adaptasi itu ada adaptasinya itu ada dua, ada fisiologis sama psikologis. Untuk adaptasi fisiologis itu adalah intinya kalau fisiologis itu kan secara fisik ya. Jadi kalau mekanisme fisiologis itu adaptasinya berfungsi melalui umpan balik negatif. Maksudnya adalah kalau secara fisik dia adalah suatu proses mekanisme kontrol terhadap suatu keadaan abnormal. Contohnya aja nih, salah satu contohnya. Misalnya seseorang yang sedang keadaan abnormal seperti penurunan suhu tubuh dan membuat suatu respon adaptif seperti mulai menggigil untuk membangkitkan panas tubuh. Jadi seseorang yang kemudian suhu tubuhnya itu turun atau turun, penurunan suhu tubuh, akhirnya dia akan berespon untuk kemudian menjadi menggigil. Ya, menggigilnya itu adalah suatu bentuk adaptasi fisiologis untuk kemudian membangkitkan panas tubuhnya. Nah, itu yang disebut dengan adaptasi fisiologis, salah satu contohnya. Ya, untuk mekanisme utama di adaptasi fisiologis itu dipengaruhi atau dikontrol oleh medula oblongata, formasi retikuler, dan kemudian kelenjar dari hipofisis kayak gitu. Itu untuk adaptasi fisiologis ya. Nanti coba cari contoh-contoh yang lain. Secara fisiologis itu apa sih yang dilakukan oleh tubuh untuk kemudian beradaptasi atas kondisi tubuh yang sedang dia alami gitu. Itu lebih kurang. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi psikologis. Jadi kalau psikologis itu kan kita sudah tahu ya secara psikis. Jadi biasanya kalau adaptasi psikologis itu dibagi menjadi dua, yaitu adaptasi secara konstruktif sama destruktif. Biasanya kalau konstruktif itu dia lebih ke yang positif. Secara konstruktif itu membangun kayak gitu. Kalau dia destruktif itu biasanya dia tuh bisa dikatakan sebenarnya maladaptif atau negatif, walaupun nggak sepenuhnya semuanya dianggap negatif kayak gitu, karena dia dipengaruhi oleh orientasi realitas seseorang. Contohnya, misalkan saat kita stres, saat kita lagi banyak pikiran, ada kondisi seseorang yang kemudian dengan kondisi itu jadi akhirnya dia lebih lebih mengurung diri aja, nggak kemana-mana, diem aja di rumah. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Ada juga orang yang kemudian dengan kondisi stres akhirnya dia menjadi menjadi lebih produktif gitu. Mungkin dia karena stres akhirnya dia bisa kayak misalnya dia hobinya apa itu yang kemudian dia lakukan untuk kemudian beradaptasi atas masalah yang sedang dia hadapi kayak gitu. Yaitu bedanya konstruktif sama destruktif. Jadi kalau konstruktif itu dia bersifat membangun, destruktif itu dipengaruhi oleh realita atau mungkin beberapa orang tuh akan dianggap negatif kayak gitu. Kemudian mekanisme coping ini pun untuk secara psikologis dibagi lagi menjadi dua. Dia tuh berorientasi pada tugas. Kemudian yang satunya adalah mekanisme pertahanan ego. Nanti akan kita bahas di belakang, ada contohnya. Ya, ini mekanisme coping kalau untuk adaptasi psikologis dibagi dua, berorientasi pada tugas dan pertahanan ego. Ya, kalau mekanisme coping yang berorientasi pada tugas itu biasanya ada 3 macam. Ada yang kita uraikan dulu ya. Apa sih mekanisme coping berorientasi pada tugas? Itu adalah suatu perilaku yang berorientasi tugas mencakup penggunaan kemampuan kognitifnya untuk mengurangi stres, untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik dan memenuhi kebutuhan seperti itu. Ya, 3 tipe untuk perilaku yang berorientasi pada tugas itu ada 3, yaitu perilaku menyerang,
perilaku menarik diri, dan perilaku kompromi. Apa sih bedanya 3 tahapan ini? Ya, ada nggak yang bisa bedain nih? Misalnya seseorang sedang menghadapi stres, akhirnya ada nih kondisi orang yang akhirnya dia menyerang kondisinya, perilakunya. Ada yang dia dengan menarik diri, ada yang dengan melakukan kompromi. Apa? Ada yang bisa contohin nggak? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Mungkin di antara 40 berapa nih? 40 mahasiswa ada yang bisa nih. Ayo. Oke, ada yang bisa? Oke. Suara saya masih terdengar nggak ya? Tadi mohon maaf saya terlempar karena jaringannya sedikit gangguan. Masih terdengar ya? Oke, ada yang bisa bedain nggak? Dia yang perilaku menyerang, kemudian dia yang menarik diri, sama perilaku yang kompromi itu yang seperti apa? Mungkin salah satu di antara kalian pernah nih, ada yang punya masalah, kemudian mekanisme copingnya dengan kompromi nih, atau dengan menyerang, atau mungkin dengan menarik diri dan seterusnya. Yuk. Halo. Masih pagi harus semangat nih. Maaf Bu, izin menjawab. Ya, boleh. Perilaku menyerang itu individu menggunakan energinya untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan integritas pribadinya. Kalau perilaku menarik diri itu menarik diri, perilaku yang menunjukkan perasingan diri dari orang lain, jadi secara fisik dan fisiologis, individu secara sadar meninggalkan lingkungan yang menjadi sumber stres. Untuk yang ketiga, kompromi itu merupakan tindakan konsumtif yang dilakukan individu untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oke, keren Dinda ya. Ya, yuk kita sekarang kasih tepuk tangan buat Dinda. Dinda hebat. Ayo, virtual. Mungkin ada yang lain yang mau bantu lagi, tambahin dari apa yang sudah Dinda sampaikan. Dinda tadi sudah jelaskan tentang apa ya, pengertian dan sebenarnya sudah tergambar ya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh yang untuk kompromi misalnya. Contoh kompromi. Halo, ada yang bisa kasih contoh untuk kompromi? Nih, kompromi adalah mengubah metode yang biasa digunakan dengan mengganti tujuan atau menghilangkan kepuasan terhadap kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang atau untuk menghindari stres. Ada nggak yang bisa kasih contohnya? Kompromi itu gimana?
Ya, mungkin nih ada mahasiswa yang dapat nilai, dia stres karena dapat nilai B gitu. Kok bisa stres sih dapat B? Padahal ada beberapa mahasiswa yang merasa ya B itu udah bagus loh. Saya aja dapat C gitu misalkan ya. Jadi untuk mengurangi stres dari seseorang ini mekanisme coping yang mungkin bisa digunakan oleh dia adalah dengan mengubah atau menghilangkan kepuasan bahwa B itu A itu kan kalau B kan dia nggak puas berarti dia pengennya A gitu ya. Jadi ya B itu sudah cukup kayak gitu. Jadi itu dengan mengganti atau menghilangkan kepuasan terhadap sesuatu yang awalnya A ya udah B cukup kayak gitu lebih kurang sebenarnya. Jadi ada sebuah kompromi di situ. Ya untuk kemudian membuat seseorang menjadi tidak stres dengan mekanisme copingnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme coping pertahanan ego. Biasanya itu adalah perilaku nggak sadar yang memberikan perlindungan psikologis terhadap peristiwa yang menegangkan. Biasanya mekanisme coping pertahanan ego ini seringkali diaktifkan oleh stresor yang jangka pendek. Jadi dia itu nggak berlangsung lama ya. Contohnya nih ada 15 mekanisme coping pertahanan ego dari represi sampai dengan introyeksi. Ada nggak di antara kalian? Sebenarnya nanti akan saya berikan tugas sih. Ini di slide 22. Jelaskan 15 macam mekanisme coping pertahanan ego yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya. Nanti tugasnya diketik dan diupload di Adlink. Nanti akan saya buatkan folder untuk folder di tugas pertemuan ke-14. Paling lambat tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat. Ini hari Jumat ya. Tanggal 4 Juni hari ini dan dikumpulkan paling lambat jam 23.59. Jadi sebelum besok itu lebih kurang ya waktunya panjang. Ya nanti 15 ini slide-nya akan saya share juga di Adlink. Nanti kalian bisa lihat tugasnya ya ada di sini. Nanti akan saya buatkan folder di sana. Oke, mungkin untuk konsep stres dan adaptasi cukup yang saya sampaikan. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin disanggah, dan seterusnya saya persilahkan. Halo? Ini pada lemes sebenarnya kenapa ya? Apalagi ada yang puasa Syawal ya? Ya. Mau Bu, enggak Bu. Enggak kok lemes. Coba saya mau lihat dulu kok dari tadi saya nggak lihat hidungnya si Yesi Hamidah ya. Cuman saya nggak lihat apa yang lain juga. Yesi Hamidah hidungnya kemana ya? Bu, iya Bu. Kok di saya nggak muncul ya kamu ya Yes ya? Tapi di saya sudah hidup kok Bu. Oh, berarti gangguannya mungkin ini ya, apa ya, nyangkut kali ya Yes ya. Ya nggak apa-apa Yes, namanya jaringan sih kita kuliah virtual itu ya. Seperti ini kondisinya, ada lebih, ada kurang. Iya? Siapa? Dita Permata Melina masuk, Bu. Dita Permata. Ya gimana Dita? Baru dapat sinyal, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, silahkan gabung. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin diskusi, atau pernah ada pengalaman stres, kemudian saat saya stres saya melakukan ini. Jadi kan nanti teman-teman yang lain akan punya informasi baru gitu. Oh ternyata kalau misalnya Jo nih, Jo lagi stres karena mau ujian, Jo ini loh yang dilakukan. Gitu. Atau mungkin siapa, Nur Latifah. Saya misalnya kalau lagi stres ternyata mekanisme coping saya sama seperti yang konsep disampaikan oleh Bu Madepan bahwa ada dia ke kompromi atau dan seterusnya gitu. Ayo mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan juga boleh. Sambil saya absen, lanjutkan absen yang tadi ya. Tadi siapa yang udah hadir? Yang masih saya alfa? Maaf Bu, Dita Permata Melina, Bu. Ya bentar ya, saya cek dulu. Oke, saya lanjutkan absennya. Sambil yang lain boleh tanya. Muncul nggak sih absen saya di sana? Share screen, muncul ya? Alfitra Amanda udah masuk ya? Udah Bu.
Dita Permata juga sudah ada. Oke. Iya, Bu. Indri Novianti kayaknya belum dapat laporan nih saya. Jo juga udah ada tuh. Jo SO itu apa sih Jo? Saya mau tahu nih, kepo. Maaf Bu, SU itu nama orang tua Bu. Emang disingkat Nama gitu ya? belakang. Emang disingkat? Maaf, Emang Bu. di S titik Maaf. O gitu ya? Maaf Bu, iya Bu. Oh iya, oke. Oke, kemudian Muhammad Rudi belum ada ya, sama Niwayan udah ada belum? Niwayan Nova, tadi kayaknya saya sudah dengar sih. Wayan? Maaf, Bu, Wayan? hadir, Bu. Iya, sudah ada, memang tadi sudah lapor ya. Sopian masih belum ada ya? Vita juga belum ada ya, berarti Vita, Sopian, Muhammad Rudi, Indri Novianti, belum ada ya. Saya save yang ada dulu berarti. Oke, ayo kita buka sesi diskusi nih, nggak ada yang mau nanya nih. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Boleh, Vinka Rezaliana ya, Ving. Gimana, Vinka? Maaf Bu, kalau kayak penyakit panic attack gitu loh Bu, serangan panik tiba-tiba gitu, bisa disebabin dari stres yang terus-menerus nggak Bu? Oke, iya. Ya, sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau bantu saya menjawab pertanyaan Vinka. Panik nih, serangan panik. Halo? Halo, ada yang bisa bantu nggak? Hai. Jaringannya pada nggak bersahabat mungkin ya? Maaf Bu, sepertinya tidak ada yang bisa Bu. Tidak ada yang bisa. Tapi saya yakin loh kalian bisa sebenarnya. Ya, kalau keyakinan saya ini bisa mungkin di pernyataan Jo-nya kita patahkan. Dia mengatakan nggak ada yang mampu nih. Ayo, siapa yang mematahkan pernyataan Jo? Ayo. Atau Jo sendiri nih yang mematahkan pernyataan dia? Yo, gimana sih serangan panik itu bisa terjadi? Apakah karena memang stres yang bertubi-tubi atau bagaimana? Maaf, Bu. Dita izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Serangan panik itu memang disebabkan dari stres yang benar-benar stres, Bu. Oke, terus? Yang biasanya paniknya itu Apa? Maaf Bu, izin menjawab. Iya, boleh. Menurut saya panic attack itu datang dari sifat pemikiran kita sendiri Bu, yang seharusnya tidak perlu dipikirkan terlalu lebih gitu Bu. Terus? Karena belum tentu terjadi. Oke, terus ada lagi yang lain? Bu bisa menjawab Bu. Boleh. Panik attack itu menurut saya bukan jadi dari stres sih, malah jadi penyebab dari stres itu sendiri. Ya, panik attack itu kan biasanya terjadi karena buru-buru, jadi kita jadi panik kan. Nah itu yang menyebabkan kita jadi stres, menurut saya seperti itu. Oke, ada yang lain lagi nambahin. Tuh kan seru kan Jo? Di kelas ini saya yakin banget deh kalau ngelihat dari wajahnya, ngelihat dari batang hidungnya, ngelihat dari apa ya? dari sorot matanya, semuanya hebat. Termasuk Jo hebat. Ya, jadi jangan ada yang merasa minder ya. Yo, yang lain ya lo, mahasiswa hebat yang lain nih. Dari kelas 1B. Yang tahun 2020
3 wisuda ya? Mau Bu, Bener nggak? Amin. mau Bu mengurusin itu pertanyaan tadi Oh iya, ke ini Ibu sama udah kejawab Nadia. ya tadi sama temennya Vinka atau kayak mana? Mau Bu, panic attack itu bukan tiba-tiba apa sih namanya dari stres gitu loh Bu. Maksudnya itu panic attack itu kan penyakit. Jadi maksud saya tuh apa sih namanya panic attack itu kan suatu penyakit itu bisa disebabkan nggak sih dari si stres itu gitu. Jadi menurut si Vinka nih panic attack itu penyakit loh. Jadi bukan tiba-tiba. Memang udah bawaan gitu ya Vinka ya? Emang suka panikan nih orang gitu lebih kurang. Gitu nggak Vinka? Oh Bu, iya Bu, maksudnya itu kayak apa namanya bisa nggak sih stres itu merupakan suatu faktor penyebab si panic attack itu ada gitu. Oke. Kan dia suatu penyakit Bu. Ya, yuk. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, saya sekarang ya, giliran saya ya. Jadi sebenarnya tadi beberapa mahasiswa sudah cukup baik menjawab, menjelaskan terkait apa sih panik itu, seperti itu ya. Jadi sebenarnya panic attack itu memang kalau misalnya dikatakan oleh beberapa mahasiswa memang itu suatu kondisi yang tiba-tiba terjadi sebenarnya. Jadi biasanya panik itu adalah kondisi yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya serangan panik yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kenapa saya bilang ini gangguan kecemasan? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kecemasan itu ada tahapannya. Tahapannya itu ada dari cemas ringan, kemudian cemas sedang, berat, sampai dia ke panik kayak gitu. Jadi memang panic attack itu adalah suatu gangguan kecemasan. Itu yang perlu kalian pahami yang pertama. Kemudian tadi ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya panic attack itu bukan terjadi karena stres, tapi panic attack yang menyebabkan stres. Nah, kira-kira apa nih yang kalian tangkap dari sini? Ya. Kalau mohon maaf Bu, kalau menurut saya ya Bu ya, itu panic attack itu karena apa sih namanya? Sabar Bu. Ayo, kok bisa lupa nih? Ayo, nggak konsen ya? Karena perubahan suasana Bu. Kalau menurut saya, perubahan suasana yang mempengaruhi dia itu loh Bu. Gimana sih kata-katanya? Oke, yuk kita Pokoknya kasih perubahan tepuk tangan suasana, dulu Bu. buat Rio Fernando, sudah hebat. Rio hebat, tapi saya nggak lihat batang hidungnya nih Rio. Rionya kemana ya? Atau mungkin jaringan ya kali yang nggak bersahabat, akhirnya memang tadi ada beberapa yang di sini nggak muncul videonya. Ya. Jadi sebenarnya ya, pada kondisi normal, tiap orang itu dapat mengalami kecemasan pada waktu tertentu sebagai bentuk respon alami tubuh dalam menghadapi stres. Bisa disimpulkan nggak bahwa sebenarnya panik itu adalah respon mati ya? Halo, masih bisa dengar suara saya ya? Masih. Mohon maaf ya, tadi jaringan saya kayaknya nggak bagus deh, jadi keluar lagi. Tapi ini udah masuk ya. Ya, jadi bisa disimpulkan. Ya saya Bu, Mas tadi mau ngelurusin jawaban saya Bu. Jadi maksudnya panic attack itu ya memang terjadi karena dia itu orang itu ada stres juga. Terus juga karena ada di suatu keramaian itu yang membuat dia kayak
sesek gitu loh. Buat perubahan suasana hatinya itu nggak nyaman. Ya kalau menurut saya sih juga karena kayaknya tapi ya karena faktor dari genetiknya juga guys. Oh iya guys, iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa salah satu faktor secara biologis itu memang stres itu kan adanya herediter gitu ya Rio ya. Ya, terima kasih Rio sudah meluruskan jawabannya. Ya Vinka, gimana Vinka? Jadi tadi memang sebenarnya panic attack itu terjadi karena adanya suatu stresor ya, respon seseorang atas stresor yang terjadi pada dirinya. Di mana dia adalah gangguan kecemasan yang berada pada tahapan yang paling berat, yaitu di panik gitu. Vinka mana Vinka? Maaf Bu, ya Bu. Ya, gimana? Masih ada yang mau diklarifikasi? Maaf Bu, cukup Bu. Cukup. Yang lain masih ada yang mau dibahas nggak? Ya, cukup. Nanti kalau misalnya setelah ini saya selesaikan, saya tutup. Jangan lupa tugasnya ya, nanti setelah ini akan saya posting juga di @link. Kalian bisa kerjakan paling lambat di kumpul hari ini jam berapa? Jam 23.59. Tuh, Rio sudah kelihatan, tapi batang hidungnya masih ketutupan masker ya, sama kayak saya sih. Dan kalian tahu nggak sih, mungkin cuma saya yang perhatian sama Rio atau seperti apa, Rio ini adalah orang yang memang paling suka dengan masker berwarna hitam. Gitu nggak sih? Kok hilang Rio? Lag Bu sinyal. Oh, sinyal apa kamu tutupin? Aduh, sinyal apa ditutupin tuh karena pemalu sama si Yunita. Yunita bingung dia matanya. Kok jadi saya sih Bu, kata Yunita. Oke, cukup ya. Ada yang mau masih bahas nggak? Ada yang masih mau ditanyain? Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Gimana nih perasaannya setelah kita hampir 1 jam lebih membahas tentang konsep stres dan adaptasi? Gimana perasaannya yuk? Ada yang bisa sampaikan ke saya? Mungkin ada yang merasa malahan stres Bu, ada yang ngerasa biasa aja Bu, ada yang ngerasa alhamdulillah Bu, atau ada yang ngerasa astagfirullah Bu. Ayo, saya mau lihat responnya. Yuk. Jaringannya kayaknya nggak bagus nih, pada nggak nyampe ke saya ya speakernya ya. Oke, silakan sampaikan perasaannya. Saya Bu. Boleh, Nadila Putri Media, silakan sampaikan perasaannya setelah kita kuliah hari ini Media. Menurut saya seru Bu, asik pelajarannya. Hari ini nih bahasnya itu kayak dapat pengetahuan yang baru gitu. Oke, alhamdulillah berarti ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Ya, yang lain ada yang mau sampaikan perasaannya? Mungkin Nadila sudah mewakili ya bahwa saya anggap semuanya happy di hari ini. Nah, setelah itu saya mau nanya lagi, apa sih yang sudah kalian dapatkan materi yang saya sampaikan tadi? Ayo, ada yang bisa sampaikan mungkin pengertian stres itu apa, atau mungkin penyebab stres itu apa aja? Ayo. Aduh Bu, slide-nya belum di-share Bu, saya belum bisa baca gitu kali ya. Harusnya saya share duluan ya. Ya atau nggak perlu deh, sesuai banget sama yang saya buat. Paling nggak kalian punya gambaran deh. Jadi stres itu apa? Kalian simpulkan apa yang sudah kalian dapatkan sedikit. Oke, saya masih menunggu ya. Saya ini orangnya sabaran, jadi saya masih menunggu nih. Anak-anak saya yang hebat ini menyampaikan, menyimpulkan apa yang sudah didapatkan pada hari ini.
Maaf Bu, saya ingin menyampaikan sedikit Bu. Iya, boleh. Stres itu suatu reaksi terhadap hal-hal yang berbahaya Bu. Terus stres itu ada 5 macam. Ada 5 tahapan stres. Yang pertama itu stres ringan. Yang kedua itu yang lebih berat. Terus yang ketiga itu sudah mulai ada kecemasan. Yang keempat itu sudah panik. Dan yang kelima itu stres yang sangat berat Bu. Cukup. Oke, yang lain ada yang mau nambahin nggak? Tapi kayaknya tahapan stres tadi 6 apa 5 ya, Nur Latifah? Nggak apa-apa ya, tapi sudah hebat Nur Latifah sudah menyampaikan. Jadi ada 6 Nur Latifah, nanti coba dibaca lagi ya. Tapi Nur Latifah sudah hebat, sudah keren, mau menyampaikan apa yang sudah didapatkan hari ini. Yang lain? Jo, jangan nyebut Jo, kok kepalanya miring-miring ya Jo. Halo. Ya, nanti coba dibaca lagi ya. Jadi intinya itu yang kita bahas pada hari terkait dengan konsep stres dan adaptasi. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lakukan di minggu depan ya, sesuai dengan RTS. Di tanggal berapa minggu depan? 11 ya. Di tanggal 11 Juni kita akan ketemu lagi untuk pertemuan ke-15. Sebelum nanti di pertemuan ke-16 kita akan adakan UAS. Jadi masih ada 1 materi lagi sebelum kalian ujian akhir semester. Nanti materi yang ke selanjutnya atau pertemuan 15 terkait dengan rentang respon terhadap stres. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang konsep stres sama adaptasi, minggu depan kita akan bahas rentang respon terhadap stres ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semuanya tetap jaga kesehatan, perketat protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan tetap tetap jaga daya tahan tubuh sefit-fitnya ya, karena biar virus nggak gampang masuk seperti itu. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu.